wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani Arif dari kelas 11 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak corona bagi perekonomian Indonesia. Tetapi sebelum itu, seharusnya kita akan mengetahui dulu apa itu virus corona. Virus corona atau yang biasa dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan, tetapi juga berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa mulus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Lalu, bagaimana dampak virus corona bagi industri-industri di Indonesia? Jadi teman-teman, kita harus membahas tiap-tiap industri tersebut. Yang pertama, UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah berdampak bagi perekonomian Indonesia. Dilansir dari BBC Indonesia, hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Ihsan Ingatubun. Anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah, UMKM sulit membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerja, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk, karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, maka mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pekerjaan pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Yang kedua, pariwisata. Apa dampak lain anjuran physical distancing pada pariwisata? Tentu saja kita tidak dapat berjalan-jalan atau traveling. Agen perjalanan seperti hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka virus mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata dan akan membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Yang ketiga, manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya hal itu. Dilansir dari Kata Data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan pasokan. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Pasti dalam benak kalian berkata-kata atau memikirkan kapan ekonomi Indonesia akan sembuh atau kapan corona akan berhenti. Terdapat dua skenario kemungkinannya. Yang pertama, cepat. Dilansir dari CNBC, untuk wilayah Asia Pasifik, ekonomi akan pulih dengan sendirinya ketika wabah corona mereda. Hal ini terjadi karena sebenarnya melesunya ekonomi terjadi bukan karena krisis ekonomi itu sendiri, melainkan masalah kesehatan masyarakat. Nah, apabila virus corona menghilang, angka permintaan konsumen akan naik kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan menormalkan dampak virus corona bagi perekonomian. Yang kedua, pelan. Bagaimana jika virus ini tidak segera menghilang? Dilansir dari World Economic Forum, konsultan McKinsey Company menyampaikan bahwa pulihnya ekonomi baru bisa dimulai dari kuartal ketiga tahun 2022 dan benar-benar pulih di kuartal ketiga tahun 2023. Kita semua berharap pandemi ini segera berakhir. Jika itu terjadi, kita bisa kembali menjalani rutinitas seperti biasanya.
Oleh karena itu, untuk memperkecil dampak negatif virus corona terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ditambah kebijakan sektor real seperti Omnibus Law Cipta Kerja. Di sektor RIS, Omnibus Law Cipta Kerja dan berbagai reformasi sektor real kementerian terkait kita harapkan akan menyumbang momentum positif apakah itu di sektor industri, perdagangan, pertanian, pertambangan, perikanan maupun sumber daya manusia seperti sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial atau bansos yang direspet 12 bulan. Seperti transfer BOS langsung ke rekening sekolah berjumlah 4 triliun. Begitu juga dana desa langsung kepada kepala desa. Untuk menanggulangi bencana sudah dibayarkan 21,8 miliar untuk 4 lokasi termasuk bantuan banjir. Pemerintah juga menganggarkan 1,5 triliun untuk subsidi bunga perumahan untuk menyerap 224 ribu unit rumah yang ada sebagai tambahan stok rumah yang sudah ada, sehingga menambah demand rumah masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah juga ingin merealisasikan anggaran 10 triliun kartu prakerja yang diharapkan bisa mendorong perekonomian dengan tenaga kerja yang sudah di-training. Kemudian pemerintah sedang menfinalkan perhitungan insentif pariwisata dalam bentuk diskon pariwisata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.